Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat ya? Semangat. Oke, kali ini kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang hadir, silahkan angkat tangan. Ahmad, hadir ya. Anissa, hadir. Silvi, hadir ya. Zahra, hadir. Baik, untuk hari ini alhamdulillah semua hadir. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan serangga, siswa mampu membuat kesimpulan tentang teori hidup yang berbeda dengan tepat. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, untuk minggu kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, betul, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, ada berapa jenis hewan berdasarkan makanannya? Ayo, masih ingat? Ya, betul, ada 3, yaitu omnivora, herbivora, dan karnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging, dan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Oke, baik, semua masih ingat ya. Nah, untuk kali ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, betul, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Coba diulang. Untuk hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ada yang sudah tahu apa pengertian dari daur hidup hewan? Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas sampai dewasa. Daur hidup hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan diulang ya. Daur hidup hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk pengertian dari metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan yang memiliki daur hidup yang mengalami metamorfosis sempurna biasanya akan mengalami tahap daur hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, imago. Diulangi ya. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Nah, biasanya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami tahap daur hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, imago. Nah, yang kedua apa tadi? Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang tidak lengkap. Biasanya, perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa.
tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya bagian sayap. Hewan yang mengalami proses perubahan pada metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa. Jadi tahapnya apa saja coba? Telur, nimfa, imago. Oke, baik, Ibu ulangi lagi ya. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang tidak lengkap. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan. Nah, ini seperti ini tahapnya, yaitu telur, nimfa, imago. Paham anak-anak? Paham ya? Selanjutnya Ibu tunjukkan gambar. Ini adalah daur hidup dari katak. Nah, Ibu mau tanya, untuk dari hidup dari katak merupakan metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Ayo, siapa yang tahu? Ya betul, daur hidup katak merupakan metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan ya. Nah, ada 4 tahap, yaitu dari telur, kemudian berudu, kemudian katak muda, dan katak dewasa. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan gambar dari daur hidup serangga jangkrik. Nah, anak-anak ada yang tahu jangkrik merupakan metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Ada yang tahu? Ya betul, daur hidup jangkrik merupakan metamorfosis tidak sempurna karena dalam daur hidup jangkrik ini tidak mengalami perubahan ya anak-anak, yaitu dari telur, kemudian nimfa adalah jangkrik muda, dan selanjutnya yaitu jangkrik dewasa. Ibu mau tanya, selain dari contoh tadi, contoh dari daur hidup katak dan daur hidup jangkrik, dari anak-anak ada yang tahu contohnya? Iya betul, daur hidup dari kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan. Nah, untuk kupu-kupu itu dari telur, kemudian telur itu menjadi ulat, kemudian ulat itu menjadi kepompong, yang kepompong itu yang biasa di daun itu atau pohon yang berwarna putih. Kepompong itu berwarna putih, kemudian dari kepompong akan menjadi kupu-kupu. Seperti itu ya. Dari metamorfosis tidak sempurna apa coba? Hewan apa? Ya, kita bisa mengambil contoh yaitu ayam, daur hidup ayam. Itu pertama itu ayam adalah telur ya, telur, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam. Kemudian ayam dewasa. Seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya? Baik, untuk kesimpulan hari ini yaitu kita belajar tentang daur hidup hewan, yaitu dibagi menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ada tadi kupu-kupu, terus juga katak. Metamorfosis tidak sempurna itu ada hewan jangkrik dan juga ayam. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu mencari contoh daur hidup hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna selain dari contoh Ibu tadi. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Doa Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.